Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi indahu al-umurul ajibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad dzil akhlaqil mahbubah wa ala alihi wa ashabihi dawid da'awatil mustajabah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang takdir dan qada Allah dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Qala al-musannif al-ustad al-habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi nafi'ati fid daraini amin. Dzakara Sayyidi Muhammad bin Hadi As-Segaf radhiyallahu an. Sayyid Muhammad bin Hadi As-Segaf radhiyallahu an berkisah. Qissatul malakaini, ceritanya dua malaikat. Alladaini iltaqaya hina nazala minas sama, yang bertemu di bumi ketika sama-sama turun dari langit. Jadi kisah ini dikutip dari kitab Tuhfatul Ashraf tentang cerita dua malaikat yang sama-sama turun dari langit ke bumi. Di bumi ini bertemu, saling curhat. Karena apa? Karena dapat tugas dari Allah. Tugasnya itu aneh, ya. Tugasnya itu aneh menurut kedua malaikat ini. Qala ahaduhuma lil akhar. Salah satu malaikat yang dua tadi berkata kepada temannya, ya. Kharajtu ila dunya li amrin ajib. Saya ini diturunkan ke bumi ini karena ada perintah yang sangat aneh menurut saya. Amarani Allah an uriqa syahwatan ishtahaka waliyun min awliyaillah. Aku ini oleh Allah disuruh menahan keinginan seorang wali dari wali-wali Allah. Wa huwa maridun muhtadar. Dia itu sekarang sedang sakit parah, muhtadar, dan menjelang kematiannya. Jadi ada seorang wali. Wali Allah itu apa? Kekasihnya Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Menginginkan sesuatu, tetapi oleh Allah diutus malaikat untuk menghalangi keinginannya, ya. Kan aneh ini kan, ya. Masa kekasihnya oleh Allah ditahan, tidak dituruti keinginannya. Wa kana laku sinin yuti Allah azza wa jalla fa aradtuha wa matal wali wa lam yadub syahwata. Dan wali ini mulai kecil selalu ibadah kepada Allah. Tidak pernah maksiat, ya. Mulai kecil selalu ibadah kepada Allah dan akhirnya meninggal dunia, wafat, keinginannya tidak terpenuhi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, menurut saya aneh itu, katanya malaikat yang satunya. Menurut saya memang aneh. Masa kekasihnya itu oleh Allah dilarang menikmati keinginannya. Aku juga aneh tugasku. Apa? Katanya malaikat yang satu. Faqala al-malakul akhar wa ana kharaju li amrin ajib diddu ma umirta bih. Saya ini diperintahkan sesuatu kebalikannya sampean. Tetapi aneh juga. Aneh gimana? Karena kafirun
ishtaka samakatan wala tujadu illa fil bahril fulani. Saya itu ditugasi karena ada seorang kafir ingin ikan. Jadi orang kafir ini ingin ikan. Ikan ini adanya di laut anu, ya, di laut anu ya. Di sini al-fulani. Fulan itu maknanya anu. Maksudnya di suatu laut bainahu wa baina bahri baladil kafir sab'atu abhur. Jaraknya dari orang kafir ini, ikan itu adanya di lautan yang jaraknya dipisah 7 laut, ya. Jadi jaraknya ikan yang diinginkan orang kafir ini jaraknya dipisah oleh 7 laut. Begitu jauhnya. Amaroni Allah an atiya bisamka ila bahri baladi. Saya itu oleh Allah diperintahkan ikan yang diinginkan orang kafir ini dipindah ke lautan dekat rumahnya, ya. Umpama sekarang ya, rumahnya di Bantul ya misalnya. Ditaruh di Balai Kambang, ya. Malaikat itu ada orang kafir mau meninggal dunia, dia menginginkan ikan itu. Ikan itu jauh sekali. 7 lautan memisahkan jarak orang kafir ini dengan ikan itu. Tolong, ikan itu kamu pindah ke Balai Kambang. Biar nanti bisa ditangkap oleh nelayan yang ada di Balai Kambang. Wa aj'aluka fi syamkati sayyid, dan aku diperintahkan, katanya malaikat yang satu ini, supaya ikan itu ditaruh di jaring. Di jaringnya orang Bantur ya misalnya. Fayati ilal kafir, sehingga orang yang menjaring ini bisa datang kepada orang kafir tadi. Akhirnya ada orang Bantur menjaring ikan, itu ikan yang tadi asalnya jauh oleh malaikat ditaruh di jaringnya. Akhirnya ketangkep. Nah, ketangkep. Keluarganya orang kafir ini cari ikan ke laut. Coba, nah, kamu cari ikan ke laut. Ikan ini, aku sangat ingin ikan itu. Sungguh karena sudah oleh malaikat dipindah ke jaringnya orang tadi. Akhirnya bisa tercapai. Faja'altu fi syabkati sayyid. Akhirnya ya dilakukan oleh malaikat, ditaruh di jaring, kemudian kena tangkap ya. Tadi orang Bantur misalnya, ya ini hanya contoh Bantur itu. Kemudian dibeli oleh keluarganya orang kafir yang meninggal ini. Wajah abiha ilal kafir. Akhirnya ikannya ini ya sudah dimasak. Setelah makan ikan ini dapat sehari semalam meninggal dunia. Iya, ini aneh. Orang kafir malah yang dituruti kemauannya. Karena merasa aneh, Allah perlu mengutus malaikat yang ketiga. Tsumma innahu nazala malakun minas sama. Akhirnya Allah menurunkan malaikat yang ketiga untuk menjelaskan masalah yang dianggap aneh oleh kedua malaikat. Faqala lahumma la ta'jaba. Wahai kedua malaikat sahabatku, kalian gak usah heran. Enggak, kami tetap heran. Sebelum kami tahu apa rahasia di balik ini. Begini, innallaha amaroni an ukhbirakuma bi qissati sahibaikuma. Aku ini kesini oleh Allah diutus untuk menjelaskan masalah ini. Fa ammal wali fa innahu kana qad fa'ala ma'siyatan wahidatan. Fa ahramahu Allah syahwata li ajli ayyakuna thawabu hasratihi mukaffiran lidzalika dzambi. Fayakunu fil akhirah ka'anna la dzamba alaih. Begini orang wali ini mulai kecil taat kepada Allah. Cuman 1 kali pernah melakukan maksiat. Ya. Maka Allah ingin mengampuni maksiatnya dengan cara dia bersedih. Karena keinginannya tidak tercapai. Sehingga kelak di akhirat bersih. Gak ada dosa sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya malaikat yang satu, kalau saya, apa penjelasannya? Wa ammal kafir, kalau kamu yang ditugaskan untuk menuruti kemauannya orang kafir yang meninggal tersebut, fa innahu fa'ala hasanatan fi hayati. Orang kafir ini perbuatannya selalu kejahatan. Tidak pernah taat kepada Allah. Tetapi dia pernah melakukan kebaikan 1 kali, ya.
lamma staga syahwa a'tahu Allah iyyaha fajazahu ala hasanati fid dunya liyakuna fil akhirah khalian anil hasanat fayadkhulan nar. Dia pernah melakukan satu kali kebaikan, maka Allah ingin supaya tidak repot-repot kelak di akhirat, bersih, tidak ada kebaikannya sama sekali. Oleh Allah, kebaikannya itu dibalas. Keinginannya di dunia, makan ikan yang tidak ada di kampungnya, itu bisa tercapai. Sehingga kebaikannya itu sudah dibalas di dunia. Kelak di akhirat, gak ada sama sekali kebaikannya. Sehingga dia masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini, kadang-kadang kenikmatan dunia itu mengurangi kelak kenikmatan di akhirat. Kadang-kadang musibah di dunia, kesedihan di dunia, sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, itu kelak oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan kita di akhirat. Mungkin kita pernah melakukan maksiat, sehingga oleh Allah kelak malaikat tidak repot-repot ya menimbang amal kita. Udah, ini enggak ada kejelekannya, enggak usah ditimbang ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Jadi ternyata anehnya itu karena ini ya. Kan aneh secara sekilas ya, yang kekasihnya oleh Allah tidak dituruti keinginannya, sedangkan orang kafir oleh Allah dituruti keinginannya. Ternyata ini adalah tidak aneh setelah tahu. Ya, katanya Habib Soleh, idza dhaharas sabab zalal ajab. Ketika diketahui sebab, maka keanehan itu akan sirna. Ya. Oh ternyata begitu. Oh ternyata begitu. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu waskito, selalu waspada, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita melalaikan kita dari bersyukur dan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan juga ketika kita ditimpa ujian, kita selalu husnudzon bahwa Allah mempunyai tujuan yang baik untuk kita. Ya. Semua yang diqadha ditetapkan oleh Allah adalah untuk terbaik untuk hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم